Oke, hari ini kita mau belajar Yesaya 1 ayat 18 ya. Kita coba baca teksnya dulu. Coba Elizabeth bacain. Salah lagi saya usir kamu. Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan sekalipun bercampur merah seperti kirmiji atau menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bintang. Oke. Nah, ini ada satu tafsiran dari Saint Nikolai dari Zika ya atau Serbia. Nah, dia mengatakan ini adalah rahmat Allah yang tidak terbatas. Kenapa? Karena dosamu sudah merah seperti kirmiji, ya. Dosamu udah merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Oke, berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini adalah rahmat Allah yang tidak terbatas, ya. Nah, di dalam murkanya kepada orang-orang yang tidak setia, tidak tahu berterima kasih, kepada orang-orang yang syarat dengan kesalahan, keturunan jahat, anak-anak yang buruk, ya, dalam Yesaya 1 ayat 4 tadi, kepada pemimpin-pemimpin manusia Sodom, ayat 10, dan orang-orang yang telah menjadi seperti manusia Gomora. Nah, murka Allah itu hadir, tetapi tidak meninggalkan belas kasihannya. Nah, kamu bisa lihat, di dalam murka ada kasih Allah. Di dalam kasih Allah itu ada murka. Sehingga kasih Allah itu bersifat dua ya. Artinya gini, bersifat ganda. Kasih Allah pada mereka yang jahat itu jadi sifatnya menghukum supaya mereka bertobat. Tetapi bagi mereka yang benar, yang setia itu sifatnya mengilahkan. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Saint Isaac the Syrian bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan untuk binasa, tetapi oleh kasihnya supaya manusia itu menjadi seperti Allah, ya, menjadi serupa, segambar dan akhirnya serupa dengan Allah. Itu yang kita pernah pelajari kan dalam Kejadian itu. Nah, itu karena apa? Karena semata-mata belas kasihnya, rahmatnya, kasih ilahi itu, ya. Nah, penciptaan itu buah dari kasihnya. Jadi nggak mungkin manusia itu diciptakan karena itu kasih Allah, lahir dari kasih Allah, manusia itu binasa, tidak. Tetapi karena manusia itu diciptakan punya kehendak bebas, lalu mereka lebih memilih iblis, ya, mengikuti perintah iblis daripada Allah, akhirnya ada dosa, ada kejatuhan, lalu ada sakit, ada penderitaan, dan akhirnya kematian, ya kan? Nah, tetapi di dalam kasih Allah itu, apakah Allah itu tidak hadir di dalam kejatuhan manusia? Allah hadir, yang pada puncaknya itu apa? Inkarnasi firman Allah itu. Nah, maka inkarnasi firman Allah itu adalah apa? Kasih Allah. Nah, Yohanes 3:16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah itu, Allah mengorbankan, mengutus anaknya yang tunggal itu, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh memperoleh hidup kembali. Nah, artinya selamat kembali, mengalami kasih Allah kembali. Nah, berarti inkarnasi itu bukan semata-mata secara negatif, menebus kita dari dosa, dari kematian, dari maut, ya kan? Tetapi inkarnasi itu apa? Menunjukkan kasih Allah itu tetap setia kepada kita manusia yang sudah jatuh ini semua. Oke? Nah, that's why inkarnasi itu satu necessary, satu kepastian bahwa ini buah kasih Allah yang dinyatakan supaya manusia itu bisa mengalami pengilahian, mengalami teosis itu, ya, oleh kasih Allah itu. Nah, ini kalau kita tadi saya bacain tentang Saint Isaac itu ya, bahwa kasih Allah itu pertama menciptakan kita, lalu kasih Allah itu juga menyelamatkan kita, ya. Nah, nanti pada akhirnya kasih Allah itu apa? Menyempurnakan. Jadi kita bukan hanya selamat dari dosa, tapi kita juga menjadi ilahi, menjadi seperti atau serupa dengan Allah atau serupa dengan Kristus. Itu dia tujuan akhirnya. Nah, itu semua dikerjakan oleh apa? Kasih Allah. Yang kita sering sebut sebagai anugerah lah, belas kasih lah, ya.
atau mercy lah, atau grace ya. Nah, itu sama bahwa itu adalah kasih Allah. Nah, karena itu bersifat bekerja, berkarya, maka kasih Allah itu juga sifatnya energi. Aku udah. Oke, saya lanjut ya. Nah, kasih Allah itu ya. Kasih Allah itu tadi saya bilang kasih Allah itu kalau bekerja mengubah hidup kita, menyelamatkan kita, mengilahikan kita itu namanya disebut grace, anugerah. Ya. Nah, kalau kasih Allah itu dicurahkan untuk orang-orang yang berdosa, minta pengampunan, itulah namanya mercy, belas kasih. Ya. Nah, kasih Allah itu sendiri apa? Itu adalah energi dari Allah. Berarti Allah itu sendiri. Tapi harus dibedakan antara sang energi dengan energinya, gitu ya. Bukan dua substansi yang berbeda, substansi yang sama. Ya, kasih Allah ya energi dari Allah itu Allah itu sendiri, ya, yang kita kenal dalam Allah Tritunggal itu. Oke? Nah, maka kalau Saint Nicholas itu mengatakan ini adalah rahmat Allah yang tidak terbatas, maksudnya itu tadi kasih Allah yang mengubah orang berdosa ya, yang merah seperti kirmizi itu jadi putih. Nah, itu perlu rahmat, perlu anugerah. Rahmat dengan anugerah itu artinya sama. Artinya kasih Allah yang sedang bekerja oleh kuasa Roh Kudus. Oke ya, dicurahkan oleh Roh Kudus. Ingat, kasih Allah itu berasal dari mana? Dari Allah sendiri, melalui apa? Sang Putra tadi yang sudah datang menebus kita, memberikan anugerahnya oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mencurahkan kepada kita, ke dalam diri kita, yang meminta pengampunan, yang mau meminta belas kasihan. Nah, maka Tuhan kasih hesetnya, kasih belas kasihan. Nah, itu kasih Allah juga. Ngerti ya? Nah, jadi antara anugerah, belas kasih, itu sama sebetulnya, berasal dari Allah. Nah, ini belas kasih itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia seperti Gomora dan Sodom. Ya, kalau kita baca Yesaya 1 ayat 10, coba baca Yesaya 1 ayat 10. Iya. Apa yang terjadi pada manusia Sodom dan Gomora? Kita udah bahas ya. Mereka itu seperti apa ya minggu lalu ya. Ini mereka adalah keturunan orang-orang yang jahat, anak-anak yang tanpa hukum. Nah, kita udah bahas minggu lalu. Ya, nah, tetapi kalau kita baca Yesaya 1 ayat 18, Tuhan memutihkan mereka, menjadikan putih seperti salju atau bulu domba itu. It means that itulah energi Allah yang bekerja. Kenapa? Karena tadi Allah itu adalah kasih. Ya, Pak, bagaimana misalnya dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Apakah mereka juga diselamatkan? Nah, ini kan sering pertanyaannya. Apakah kalau kenapa kok kayak kita sering dengar ada gambaran neraka, Gehenna gitu ya? Ada gambaran surga, ada neraka gitu untuk menghukum orang-orang. Apakah Allah itu suka balas dendam kepada mereka yang jahat gitu? Allah kita Allah yang kayak kalau kita baca PL itu kan mengerikan ya, misalnya membinasakan orang-orang jahat seperti itu. Apakah seperti itu Allah yang kita kenal? Maka kalau orang Gnostik itu kan melihat Allah di dalam PL itu adalah Allah yang jahat. Gitu. Karena menciptakan alam semesta ini yang dari benda itu jahat. Dan kamu baca tuh Allah tuh mau menghukum mati manusia. Maka Allah kita adalah Allah yang jahat yang membalas dendamnya. Nah, kita mesti ngerti. Kita tertolong oleh Saint Isaac tadi saya katakan. Penciptaan itu buah dari kasih Allah. Maka apa yang Tuhan ciptakan itulah bukan untuk binasa, tetapi untuk selamat. Artinya bukan untuk selamat ya, tapi maksudnya untuk bersama dengan Allah secara kekal. Ya, jadi Allah nggak menciptakan lalu dia membinasakan, enggak. Tapi Allah menciptakan alam semesta ini ya ada nanti untuk selama-lamanya karena itu kasih Allah. Buah kasih Allah yang nggak mungkin bisa binasa gitu. Ya, gitu. Nah,
kembali ke pertanyaan tadi, kok kita bisa mengalami kayak tadi ya, penderitaan akhirnya mati dan masuk ke neraka. Bagaimana itu? Nah, Saint Isaac itu menjelaskan bahwa mereka yang menanggung siksaan di Gehenna, ya, dihukum itu bukan oleh kemarahan Allah, bukan oleh keinginan Allah yang menuntut pembalasan, karena Allah tidak memiliki apa? Kekejaman, ya kan? Allah itu kasih, Allah itu nggak dendam terhadap siapapun. Tetapi mereka yang disiksa itu karena apa? Ketiadaan kasih Allah. Mereka dicambuk atau disiksa karena ketiadaan cinta, ketiadaan kasih. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya di antara kita sendiri inilah, hidup tanpa kasih itu gimana rasanya? Ya kan? Tersiksa, ya kan? Kayak kita makan hambar gitu, tanpa garam misalnya. Jadi kalau kita nggak ada garam nih, kita makan itu apa maksudnya? Makanan yang enak itu nggak enak. Sama seperti kalau kita nggak punya kasih, kita itu tersiksa oleh karena ketiadaan kasih kita sendiri, bukan karena Allahnya. Nah, sehingga kasih Allah itu bisa menjadi rahmat, anugerah, belas kasih, tapi kasih Allah itu bisa jadi penghukuman bagi mereka yang tidak memiliki. Nah, ini yang kita mesti sadari. Ya. Kasih itu berarti tadi saya katakan menciptakan, menyelamatkan secara negatif mungkin dari dosa, ya. Atau secara negatif itu berarti menghukum kita. Kasih itu bisa berarti juga menghukum, ya. Kasih itu juga bisa secara positif apa? Mengilahikan. Jadi kalian catat ya, kasih ilahi itu menciptakan kita, berarti membuat kita dari tidak ada menjadi ada. Lalu yang ada itu apa? Menjadi ilahi. Jadi dari tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi ilahi. Itu semua apa? Kerja kasih ilahi. Nah, itulah sebabnya Allah ya dalam Yesaya 1:18 itu mengatakan Allah yang murka, Allah yang menghukum itu adalah Allah yang pada akhirnya apa? Memutihkan kita. Tetapi tetapi bagi mereka yang punya kasih ilahi. Artinya apa? Bagi mereka yang meminta belas kasihan. Kalau mereka yang nggak minta gimana Pak? Di dalam kekerasan hati mereka, kebebalan mereka, yang mereka akan merasakan ketiadaan kasih karena nggak minta yang nggak dapat, gitu. Ya kan Tuhan, kalau kamu minta maka kamu akan diberikan gitu. Tuhan mengetuk kalau pintu nggak dibuka dia nggak masuk kan gitu. Berarti kalau kita nggak dapat kasih ilahi, nggak dapat belas kasihan, maka apa yang terjadi? Kita nggak bisa diproses menjadi ilahi. Akhirnya kita merasakan ketiadaan kasih dan tersiksa lah di situ. Sama kayak di dalam komunitas tadi, ya. Kamu lebih berbahagia mana? Membenci atau mengasihi orang? Jadi kalau di sini kamu hidupnya ketiadaan kasih, berarti kamu benci orang kalau Yohanes ya. Kamu akan hidup tersiksa sendiri daripada dengan orang yang bisa mengampuni, memberi kasih. Jadi, nah ini kan satu contoh kehidupan sesama aja. Makanya Tuhan mengatakan, apa buktinya kamu punya kasih ilahi? Kamu mengasihi sesamamu, karena sesamamu itu adalah buah kasih Allah. Jadi dalam dirimu itu sebetulnya sudah contoh-contoh Tuhan sudah kasih banyak gitu. Mengampunilah, mengasihilah, ya kan? Nah, Yohanes bilang, gimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja kamu cuek misalnya gitu. Benar nggak? Nah, itu sebabnya ini satu contoh-contoh bagi kita bahwa manusia diciptakan pada dasarnya untuk mengalami Allah dalam kasih, mengalami sesama itu di dalam kasih. Nah, tapi gimana dengan tadi anak-anak yang jahat, anak-anak yang buruk, yang dosanya seperti merah kemiji? Nah, ada belas kasih. Belas kasih artinya apa? Artinya kita masih meminta. Jadi kasih Allah itu nggak semata-mata anugerah yang gratis, kan? Kita katakan nggak ada gratis sih ya. Itu penebusan Kristus, pengorbanan Kristus. Tetapi ada belas kasih. Belas kasih itu artinya apa? Kita mesti
meminta. Artinya apa? Kita harus mengalami yang namanya pertobatan dari dosa. Itu artinya minta belas kasih. Jadi nggak semata-mata kasih anugerah rahmat, tapi juga belas kasih. Artinya ini kepada orang-orang seperti kita, manusia Sodom dan Gomora ini yang harus memohon belas kasih. Bisa paham ya seperti itu ya? Oke. Nah, kalau kita kaitkan tadi ya, misalnya dengan Saint Isaac tadi, dengan inkarnasi Tuhan. Kelahiran Kristus di Bethlehem itu, ini adalah sebetulnya satu peristiwa yang paling membahagiakan yang mungkin terjadi dalam seluruh sejarah dunia. Kenapa? Karena dia datang bukan semata-mata karena dosa manusia. Alasan utama dan satu-satunya bagi kedatangan juru selamat ke dunia itu bukan hanya hal negatif ya, menebus kita dari dosa, tetapi juga positif. Alasan inkarnasinya bukanlah dosa manusia, tetapi cinta ilahi ya. Tuhan melakukan semua ini karena hendak memberitahukan kepada dunia cinta yang dia miliki. Dia berinkarnasi bukan untuk menebus kita dari dosa atau karena alasan lain, tetapi semata-mata agar dunia bisa menyadari kasih yang dimiliki Tuhan untuk seluruh ciptaannya. Berarti apa? Inkarnasi itu adalah sudah di dalam planningnya Allah bahwa aku menciptakan dunia ini. Oke? Nah, dunia ini juga harus mengalami kasih Allah. Itulah ada inkarnasi. Jadi Tuhan nggak menciptakan, misalnya kamu menciptakan gelas ini dengan kasih-Mu. Ya kan? Setelah kamu ciptakan, kamu biarkan gelas ini kotor lah, nggak kamu rawat, nggak kamu biarin jatuh pun misalnya gitu. Ngalami kasih enggak kan? Gitu. Nah, Allah nggak seperti itu. Allah menciptakan kita seperti gelas bejana ini, lalu dia rawat. Nah, cara rawatnya gimana? Tadi masih ingat nggak? Inkarnasi itu kan kayak perumpamaan orang yang dirampok itu. Kita udah jatuh dalam dosa, ya kan? Nah, nggak ada yang nyelamatin. Datang orang Samaria itu. Dia datang, dia merawat luka itu. Luka itu berarti dosa. Nah, seperti itu. Ini ada gelas yang bagus. Luka dia. Kotor. Lalu kita bersihin, kita rawat lagi. Nah, kira-kira Allah itu seperti itu. Inkarnasi itu datang, Allah itu merawat luka kita. Supaya kita tahu, ini kasih Allah itu ya seperti itu. Dan kita yang mengalami kasih Allah itu, kata Yohanes, apa? Harus melakukannya kepada sesama. Kenapa? Karena sesama itu adalah replikanya dari kasih Allah. Misalnya nih, saya mengasihi siapa? Ribala. Karena Ribala itu apa? Replikanya dari kasih Allah. Gitu ya. Yang lain jangan jealous. Misalnya gitu. Oke. Saya mengasihi Marni. Kenapa saya mengasihi Marni bukan kucing misalnya? Bukan anjing. Bukan lain-lain. Kasih ya. Tapi kalau kayak anjing, kucing, saya menjaga, merawat. Ya, saya nggak mengasihi sesama. Kenapa? Karena mereka adalah buah dari kasih Allah. Jadi kalau saya membagikan mengasihi si Marni, itu berarti apa? Berarti saya melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan. Karena kita dicipta untuk itu, untuk mengasihi. Jadi, ya. Nah, cuma karena memang ada dosa dan sebagainya, kita jadi tidak bisa melakukan itu. Ya, jadi kalau kita pelajari, penciptaan itu adalah buah kasih Allah, keselamatan adalah tindakan kasih Allah yang tadi memberi diri, merawat kita. Oke? Sampai kapan? Sampai kita benar-benar sembuh. Oke? Kalau kita lihat perumpamaan orang yang dirampok itu tadi gimana? Si orang Samaria itu rawat kan? Lalu apa? Dia bawa ke penginapan. Ngapain? Diberi perawatan lebih lanjut sampai sembuh. Nah, jadi Tuhan itu mengasihi kita tuh nggak tentang dia datang memberi kita, merawat kita. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar sembuh. Ya. Nah, kayak kita ini seperti yang sudah kena manusia Sodom dan Gomora itu kan apa ya? Orang bilang kita itu bebal, ngeyel, bandel, ya kan? Suka lawan, suka tidak taat. Nah, tetapi kasih Allah itu pernah mundur nggak? Never. Tetapi bagi mereka yang suka bandel-bandel, kasih Allah itu akan dialami sebagai apa? Right.
penghukuman. Berarti kalau Allah menghukum kita, itu sebenarnya kita sedang mengalami apa? Kasih Allah. Bukan Allah yang benci atau murka sama kita. Ini kata Saint Isaac itu. Oke, maka dalam Ibrani itu kan dikatakan, Ibrani pasal berapa itu? Pasal 11 ya. Dikatakan apa? Allah itu mendidik, ya kan, menegur, bahkan menghajar dan mencambuk orang yang dikasih. Tapi kalau Allah itu membiarkan, maka kita bukan anak-anak Allah dikatakan. Jadi, nah sama seperti relasi manusia tadi, misalnya saya dengan kalian atau kalian dengan sesama, misalnya di sini ya kan, tegur itu karena apa? Kita kasih. Kita marah karena apa? Kita kasih. Sampai mungkin kita biarkan, itu belum tentu juga marah, belum tentu juga tidak kasih ya. Membiarkan dalam pengertian mungkin memberi apa ya, memberi kesempatan ya kan, dan sebagainya. Artinya apa? Itu selalu dalam koridor kasih. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada yang mau tanyakan? Nah, sampai tadi saya katakan keselamatan adalah tindakan kasih Allah yang memberi diri sampai nanti pada saat kita diilahkan. Kapan? Pada saat Kristus datang, maka ini adalah penentuannya. Kasih Allah itu bersifat mengilahikan kita atau kasih Allah itu menghakimi kita. Kasih Allahnya ya, bukan semata-mata Allah itu benci, Allah itu tidak senang sama kita lalu membuang kita ke neraka, tidak seperti itu. Nah, ini harus pemahaman yang benar. Ya. Oke. Nah, terus saya tulis di sini ya. Penciptaan alam semesta dan inkarnasi Kristus itu terjadi karena kasih Allah. Kasihlah yang memungkinkan kita seperti yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain dengan penuh kasih merangkul dan mengubah penderitaan dunia. Dan logika kasih inilah yang menjadi kunci memahami misteri gelapnya neraka. Oke? Ya, jadi kata-katanya kan dia katakan gini ya. Ini ya di buku ini ya. Kata-katanya nih ya, ini Saint Isaac ini. Misalnya salah satu nih, jika mereka dimasukkan ke dalam neraka 10 kali untuk manusia, maka saya rela melakukannya untuk mereka. Nah, ini kan sama kayak perkataan Kristus yang dia mati untuk kita. Jadi kalau kita punya kasih Allah itu, maka kita itu bisa melakukan apa yang seperti Kristus kerjakan. Ya, coba kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ada ketemu? Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kami wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Iya, itu kasih Allah yang dialami oleh Kristus. Sekarang disuruh kepada kita begitu kan? Nah, lalu kita baca lagi satu kutipan dari Saint Isaac ini. Nih, kelihatan ini. The sorrow which take hold of the heart that had sinned against love is more piercing than any other pain. It is not right to say the sinner in hell are deprived of the love of God. But love acts in a double way, as suffering in the reproof, as joy in the blessed.
Ya, jadi maksudnya kasih Allah itu ada di mana-mana, bahkan sampai di neraka. Loh, kok bisa? Nah, di neraka lah kasih Allah itu akan dialami sebagai sesuatu yang menderita karena ketiadaan kasih. Jadi dalam neraka itu akan ada banyak butuh penyesalan. Nah, maka penyesalan itu harus di dunia ini daripada nanti terlambat. Ngerti ya? Gitu. Nanti kalau kamu masih ingat gak cerita Lazarus dan orang kaya? Nah, Lazarusnya mati, orang kaya yang pelit itu juga mati. Apa yang dialami mereka? Sangat berbeda ya kan? Gitu. Nah, orang kaya itu apa? Menderita. Haus akan kasih Allah. Belas kasih Allah itu. Oke? Jadi kasih Allah itu akan bersifat double. Satu, akan menyiksa bagi mereka yang tidak punya, tetapi sukacita bagi kita yang punya. Gitu. Ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak kita baca ini lagi ya. Nah, dalam murka, dalam penghakiman, tadi apa? Ada kasih yang selalu curahkan, itulah wujud belas kasih bagi mereka yang meminta pertobatan. Ya, nah makanya di sini dikatakan dari Saint Nicholas ini mengatakan dalam murka seperti itu Allah tidak meninggalkan belas kasihnya dengan memanggil mereka untuk bertobat. Karena kasih Allah, waktu dipanggil untuk mereka bertobat itu jadi belas kasih. Sama seperti setelah kilat yang mengerikan, hujan lembut turun. Demikianlah Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasihan. Dan tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Nah, jadi kalian bisa interaksi dengan teks lain ya. Misalnya dengan Mazmur 103 ayat 9. That's okay. Okay. Atau tadi kalau bahas tentang kasih, kalian bisa baca Saint Isaac, misalnya kutip dari Saint Isaac. Ini bagus banget ya. Saint Isaac the Syrian. Ini yang nanti kita mau diskusikan di grup nanti ya. Saya baru mulai baca-baca, saya pikir spiritual of Syria ini ya, Syrian Fathers ini luar biasa dalam dibaca. Jadi kalau misalnya Saint Isaac, ada Ephraim, ada Afrahat, ya kalau kalian tertarik, saya bisa kasih bukunya. Oke, ini Saint Isaac contohnya. Nah, kita lanjut. Makanya waktu kalian bikin tafsirannya itu nggak mesti harus komentari gitu ya. Athena Bible. Jadi tulisan Filokalia misalnya yang bersinggungan itu boleh dipakai. Ya, kalau misalnya tafsiran Yesaya yang di Athena Bible ya sedikit referensi. Tapi misalnya kalau kayak ini kan bahas tentang kasih nih. Nah, kalian bisa kutip apa? Dari Filokalia kan banyak atau dari Saint Isaac misalnya. Ya kan? Gitu. Jadi nggak melulu harus kitab atau buku tafsirannya. Hanya jika orang berdosa berhenti melakukan kejahatan dan belajar berbuat baik dan berbalik kepada Allah dengan kerendahan hati dan pertobatan, maka mereka akan menjadi putih seperti salju. Nah, putih seperti salju itu kan proses apa? Pengubahan ya kan? Transformasi. Putih seperti salju. Berarti dari hitam jadi putih, dari merah jadi putih. Nah, itu ada perubahan. Berarti ada dari dosa menuju terang kan gitu, atau dari dosa menuju apa namanya? Kesucian. Berarti kan ada proses. Nah, proses itu yang dia kalau bagi Allah itu namanya apa? Belas kasih. Nah, bagi kita itu namanya apa? Bagian kita apa? Yang kita alami apa? Di sini Saint Nicholas mengatakan apa? Pertobatan. Oke? Nah, karena Allah memberikan belas kasih-Nya bagi mereka yang mau membuka pintu istilahnya tadi, atau bagi mereka yang mau bertobat. Allah itu perkasa dan penuh belas kasih, tidak seorang pun kecuali Dia yang mampu membersihkan jiwa manusia yang berdosa dari kekotoran dosa, dan dengan membersihkan Dia memutihkannya. Tidak peduli seberapa sering kain linen itu dicuci di dalam air dengan abu dan sabun,
Tidak peduli seberapa sering dicuci dan dicuci ulang, dia tidak akan putih sampai jemur di bawah sinar matahari. Ya. Dengan kata lain, jiwa kita tidak dapat menjadi putih, tidak peduli seberapa sering kita membersihkannya dengan usaha dan kerja keras kita sendiri, bahkan dengan pertolongan semua sarana, akhirnya kita harus berada di bawah kaki Allah, sehingga cahaya Allah menerangi dan memutihkannya. Jadi, ini satu ilustrasi seperti kita mencuci pakaian itu. Ya, kita cucinya dengan sekuat tenaga kita. Tapi kita nggak pernah jemur, ya tetap aja bau, ya kan. Nah, maka sama seperti dosa kita, seberapa usaha kita itu harus tadi ya bersinergi dengan belas kasihan Allah atau anugerah Allah. Allah mengampuni dan bahkan memuji semua kerja dan usaha kita, yaitu Dia ingin kita membasahi jiwa kita dengan air mata, dengan pertobatan untuk menahan dosa, dengan kepentingan hati nurani untuk menekan dosa, menutupinya dengan perbuatan baik, dan pada akhirnya sampai tujuan, yaitu Dia memanggil kita kepadanya, marilah kata Tuhan, baiklah kita berperkara. Ya, artinya aku akan melihatmu dan aku akan melihat apakah ada aku di dalam dirimu, dan kamu akan melihat aku di dalam aku seperti di cermin, dan kamu akan melihat orang seperti apa dirimu. Ya, maksudnya nih, aku akan melihatmu dan aku akan melihat apakah ada aku di dalammu, dan kamu akan melihat aku seperti di cermin, dan kamu akan melihat orang seperti apa dirimu. Nah, jadi kalau kamu lihat dirimu sendiri, kamu lihatlah ada Allah nggak, ada kasih Allah nggak di dalam dirimu. Ya, tapi kalau kamu melihat sesamamu, kamu lihat apakah kamu melihat dirimu di dalam orang itu. Ya, maka ada kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Gitu. Tadi saya katakan, atau Saint Isaac mengatakan, mengasihi sesama, bahkan rela mengorbankan diri, itu menunjukkan kasih Allah ada di dalam dirimu. Itu menunjukkan bahwa ya kita mereplika apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kenapa? Karena Kristus juga mati buat dia, gitu loh. Ya kan? Kristus mati buat saya. Kenapa? Karena kita adalah buah replika dari kasih Allah itu. Jadi kalau kita mengasihi sesama, berarti kita tuh sedang ngapain? Iya, kita jadi kita juga sedang kayak mengasihi Allah gitu. Karena itu buah kasihnya Dia gitu. Kayak gini, misalnya saya membuat muk ini ya, gitu. Ya kan? Saya rawat, saya jaga, jangan sampai pecah, gitu. Ya, tapi tiba-tiba orang lain datang menjatuhkannya, gitu. Ya, dengan sengaja misalnya. Nah, berarti dia sedang menghancurkan apa? Bukan sayanya, tapi buah dari kasih saya, gitu loh. Kasihnya. Jadi kalau kita membenci Allah itu, kita tuh membenci sesama itu kayak kita tuh membenci kasih Allah. Ya, apakah Allah itu bisa sanggup kita benci? Allah itu nggak bisa kita benci, nggak bisa kita jangkau. Oke, kita tuh sedang membenci buah kasihnya. Berarti kalau kita membenci kasihnya, kita secara tidak langsung membenci siapa? Allah. Nah, kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Saya mau kalian, misalnya ini kan contoh ya, tafsiran. Nah, saya mau kalian buatnya itu seperti ini. Ya, ada apa namanya? Ada spiritual meaning yang kita bisa dapatkan. Jadi kalau ini saya tanya, spiritual meaning-nya apa dong? Kayak gini. Poinnya apa tadi yang penting? Hah? Poinnya apa? Apa? Ada kasih Allah, ada rahmat Allah yang berproses memutihkan, ya kan? Itu. Tapi itu akan menjadi belas kasih yang memutihkan kalau apa? Ada pertobatan. Gitu.
Nah, Saint Isaac ini kan juga mengatakan gini ya. Tadi saya sempat singgung, setelah penciptaan, Allah terus bekerja nggak? Terus. Lewat apa? Kasihnya kembali. Ya, lewat kasih ilahinya. Berarti kasih Allah itu pernah berhenti? Tidak pernah. Maka dikatakan pemazmur itu kan kasih Allah itu selalu baru kan. Artinya bukan baru dalam pengertian berbeda dari sebelumnya, sama, tapi nggak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Jadi kita itu menjadi seperti Allah oleh kasih. Nah, makanya yang disebut we become God by grace. Kita menjadi Allah oleh anugerah. Anugerah itulah maksudnya tadi kasih Allah yang terus bekerja, mengenergize itu, mengubah. Saya kemarin kan cerita tentang energi ya, anugerah itu. Ya, energize. Artinya itu kasih Allah yang bekerja, itulah anugerah itu. Nggak mati, nggak pasif gitu. Ya. Berarti memang kalau kita mengalami anugerah itu, kasih Allah itu nggak boleh pasif memang. Mesti bekerja, sama seperti kasih Allah yang terus bekerja itu. Ya. Tapi di saat kapan kita memperoleh anugerah itu? Nah, ini ada satu pelajaran bagus banget ya dari Saint Theophan tentang vigil. Apa? Vigil. Ya, ini tadi saya tulis ya. Coba kita baca ya. Menariknya adalah bahwa anugerah itu kalau kita dapat saat justru Tuhan nggak meminta kita aktif. Begitu kamu dapat, kamu mesti aktif. Tapi kalau kamu kehabisan, kamu mesti tadi duduk pasif. Nah, pasif itu maksudnya kita melakukan yang namanya ini ya, vigil. Apa? Vigil itu ini yang kalau dulu saya ajarin itu namanya nepsis, berdoa, berjaga-jaga. Ya. Nah, kalau kita baca dalam Lukas ini ya. Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Nah, di situ salah satu ayatnya mengatakan gini ya. Dan dia, maksudnya Tuhan ini, melanjutkan sepanjang malam dalam doa kepada Allah. Nah, ini kan Tuhan yang sudah aktif membagikan kasihnya itu. Ada satu waktu dia duduk pasif, dalam pengertian dia berdoa sepanjang malam. Nah, kalau tidak kita memang diajarkan begini, misalnya dalam Mazmur ya. Kemarin saya tulis bahwa malam itu waktunya kita bertobat. Siang waktunya kita mengasihi. Malam tobat lagi. Siang mengasihi. Jadi malam bertobat itu artinya kita minta anugerah itu ya, setelah minta paginya kamu aktif. Yang namanya anugerah nggak pernah pasif, selalu energize. Ya, kayak handphone contohnya, malam kita casin. Paginya kita pakai terus. Benar nggak? Sampai mati dicas lagi. Nah, sama hidup kita itu seperti itu. Casnya itu listriknya itu anugerah namanya. Ya. Adaptornya itu apa namanya? Roh Kudusnya. Ya. Dicolok ke listrik itulah ke Allahnya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu biasanya kamu tas handphone itu malam ya? Nggak tahu deh kalau di sini ya. Oh, nggak boleh. Kalau saya biasanya malam. Saya tas malam, paginya sampai malam bisa pakai. Nah, kira-kira kita seperti itu. Nah, dalam Lukas 6, 12, 9 kayak gitu. Tuhan dah layanan sepanjang hari, tapi sepanjang malam dia berdoa kepada Allah. Nah, makanya apa namanya? Karena gini, kasih Allah itu nggak pernah tidur gitu, akan terus ada bahkan di saat malam. Ya, di saat malam kita minta pertobatan, kan kita biasanya kalau dalam gereja itu baca Mazmur 51 gitu ya. Doa pengakuan dosa itu adalah pertobatan, kita meminta anugerah itu. Ya. Nih, kita baca ini dari Saint Theophan ya.
dalam Lukas 6 itu dia melanjutkan sepanjang malam dalam doa kepada Allah. Inilah dasar dan awal dari vigil atau doa semalaman sepanjang malam. Ya, pada panasnya doa mengusir tidur dan kegembiraan roh membuat kita melupakan waktu yang berlalu. Para pendoa tidak memperhatikan soal waktu, tampaknya bagi mereka seperti baru mulai berdoa sementara hari pagi telah datang. Nah, saya pernah lihat sebuah di YouTube sih ya, di suatu gereja di Belarusia, yaitu di Minsk, di Saint Elizabeth Convent, ya di biara Saint Elizabeth itu, setiap Sabtu malam itu vigil 4 jam lebih mereka berdiri. Kita melantunkan nyanyi, mazmur gitu. Ya, karena di sana nanti saya pernah share kalau di grup YouTube-nya itu 4,5 jam. Ya, vigil setiap Sabtu malam gitu. Nah, besoknya baru liturgi gitu. Ya, besok minggunya. Kenapa kok bisa gitu ya? Kenapa? Karena tampaknya bagi mereka itu kayak baru mulai berdoa, sementara pagi hari sudah datang. Jadi nggak terasa waktunya gitu. Jadi, ya. Tapi bagi seseorang mencapai kesimpulan seperti itu nggak bisa tiba-tiba gitu. Dia harus bekerja dan berjaga-jaga. Jadi, Pak, gimana saya bisa berdoa? Nah, ini satu pertanyaan sulit sebetulnya. Ya, Pak, bagaimana saya bisa berdoa? Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Kalau kamu nggak bisa berjaga-jaga, kamu nggak bisa berdoa. Ibaratnya gini, berdoa itu kayak rajanya yang berperang doa. Tapi raja itu kan dikelilingi oleh jenderal ya, jenderal-jenderal. Nah, jenderal-jenderal itulah kayak berjaga-jaganya yang melindungi doa kita. Ya. Ini kata Saint Theophan. Jadi untuk bisa berdoa kita harus bekerja dan artinya berusaha dan berjaga-jaga. Nah, itulah yang disebut dengan vigil. Vigil itu artinya berjaga-jaga sepanjang malam. Semalaman gitu, doa semalaman. Nah, baru nanti dari situ melahirkan yang namanya keheningan. Jadi berjaga-jaga, berdoa, baru nanti sampailah namanya doa batin atau keheningan, hesychasm. Nah, hesychasm itu kita jadinya jadi pendoa. Bukan lagi berdoa, tapi diri kita jadi pendoa itu. Jadi benar-benar kayak bait roh Allah yang memang sepanjang hari berdoa. Gitu. Dan sampai kita nggak tahu nih apa namanya, nggak memperhatikan waktu lagi. Nah, itu biasanya itu vigil ya. Tapi Theophan mengatakan kita bisa mencapai ini, tapi sebelumnya kita harus bekerja dan berjaga-jaga. Ya benar ya, karena kita suruh doa setengah jam aja kan, ini pikirannya udah kemana-mana gitu loh. Nah, jangan setengah jam, 15 menit aja, kita udah nggak bisa berjaga-jaga. Iya. Gitu. Ya. Apalagi yang tubuhnya rada gemuk. Ya kan? Perutnya bunyi terus soalnya. Ya, tapi yang kurus itu juga iya. Yang kurus itu cepat tidur kan. Aminnya besok pagi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Si Seniman ketawa. Oke, terus keheningan atau soliter telah melahirkan doa ini dan menanggungnya. Ya, jadi kalau kita bisa mencapai keheningan, kita mencapai yang namanya doa vigil itu. Biarawan Cenobitik ini biarawan khusus berdoa sepanjang hari ya. Telah melahirkan doa ini dan menanggungnya.
umat awam yang sungguh dan takut akan Allah telah melahirkan doa ini dan menanggungnya. Tetapi meskipun berjaga-jaga, kesulitan tetap datang terus-menerus dan kita menanggung itu di dalam jiwa. Kedamaian jiwa dan pertobatan diikuti melemahnya dan kelelahan tubuh kita. Jadi memang nggak bisa dipungkiri. Misalnya apa yang dilakukan oleh para biarawan itu latihan bertahun-tahun. Ya, ada satu kisah kehidupan seorang saint bernama siapa namanya itu ya. Menceritakan kisah hidupnya itu menarik sih. Wounded by love itu ya, dilukai oleh kasih. Dia pernah cerita bagaimana dia berusaha berlatih doa vigil itu. Ada banyak gangguan setan dan sebagainya macam mengganggu dia. Ya, bahkan melemahnya dan kelelahan tubuh itu salah satu faktor. Mengantuklah misalnya, pegellah, ya. Belum ya internal ya, misalnya pikiran dan sebagainya, tetapi eksternal kita nih, tubuh kita ini juga mengganggu. Ya. Lalu ini adalah keadaan yang sangat berharga bagi mereka yang bersemangat untuk kaya dalam roh. Itulah sebabnya di tempat-tempat di mana keberjagaan batin didirikan, mereka tidak mau menyerah. Ya, semua orang menyadari betapa sulitnya itu. Nah, ini Saint Theophan sendiri, Saint Theophan the Reclus. Reclus itu artinya Saint Theophan sang pertapa. Jadi kita baca tulisan yang memang dia sudah alami ya. Dia mengatakan sendiri, semua orang menyadari betapa sulit itu. Tetapi tidak ada yang memiliki keinginan untuk membatalkan tatanan ini demi berkat yang diterima jiwa dan berjaga-jaga. Jadi kita bisa menolak berkat kalau kita tuh bisa berdoa. Apa berkatnya tadi? Mengalami kasih Allah, anugerah tadi. Kayak tadi ibarat handphone kita dicas semalaman, besok udah bisa pakai gitu. Ya. Tidur lebih dari segalanya melemaskan dan memberi makan daging, tetapi berjaga-jaga lebih dari apapun akan merendahkannya. Ya. Saint Theophan the Reclus berkata soal tidur dan berjaga-jaga seperti ini. Mereka yang tidur secara berlebihan itu dibebani oleh perbuatan-perbuatan yang rohani. Artinya apa? Tidur akhirnya membebani atau perbuatan karya rohnya nggak bekerja gitu. Kebanyakan tidur. Ya. Call toward them, akhirnya mendinginkan mereka. Tapi mereka yang berjaga-jaga itu akan bergerak dengan cepat seperti antelope ya. Antelope itu kijang ya. Dan membakar ya di dalam roh. Jadi orang yang berjaga-jaga itu selalu vigilant in the spirit, burns in the spirit. Artinya spiritnya nggak pernah dingin, selalu panas. Ya, soalnya apa? Soalnya berjaga-jaga tadi dalam doa tadi. Nah, begitu juga dengan yang namanya daging ini. Daging ini kalau dibiarin ya, tubuh ini ya, dibiarin males-males, akhirnya apa? Tambah males, ya kan? Oke. Nah, baik, berarti antara tubuh dan roh kita mesti dikatakan di sini harus berlatih di dalam vigil. Tadi ya, bekerja dan berjaga-jaga tadi. Oke. Nah, jadi kita belajar menguasai daging dan kemalasan kita oleh roh yang berjaga-jaga melalui doa. Nah, vigil ini seperti yang Tuhan katakan di malam hari biasa. Siang bekerja, malam kita bertobat. Nah, itu prinsip di dalam Mazmur juga ya. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Tentang Yesaya ini? Mana tadi ya? Nah, di sini masih banyak contoh-contoh sih ya. Selain Yesaya 1:8 nih, ada yang lain-lain. Kalian bentar ya, bisa baca di sini nanti. Ya, apa Elizabeth? Iya, itu vigil. Berjaga-jaga sepanjang hari. Ya, tapi kalau kita mengkhususkan doa di malam hari itu namanya vigil.
Istilahnya di dalam gereja itu namanya vigil. Bagaimana Pak? Vigil itu sama nggak Pak? Ketika kita berdoa di dalam pikiran apa? Terus kita juga berdoa melangkahkannya. Iya, sama. Vigil, ya. Cuma dalam kondisi yang bersamaan juga. Iya, cuma vigil itu lebih kepada malam hari. Tapi ya sepanjang hari kita juga nepsis yang vigil juga. Ya. Karena gini, kan namanya doa itu bertahap, berlatih ya. Ada yang bisa malam, ya. Kalau memang ya harusnya doa itu bukan aktivitas lagi, tapi kehidupan kita. Kayak sama kayak kita bekerja sehari-hari. Jadi kan kita belajar, bekerja, berbicara sama orang, itu kan sehari-hari tanpa kita mesti batasi ya kan misalnya. Tapi doa juga seperti itu. Bukan kita berdoa tuh karena ada hanya hari Minggu misalnya gitu. Bukan seperti itu. Atau pas mau makan baru doa misalnya. Atau pas mau tidur ya kan. Kalau masih ingat itu kan. Tapi kalau enggak ya bablas ya enggak pernah. Nah, makanya harus bekerja, berusaha, tapi juga berjaga-jaga. It means that dia berdoa itu ya mesti terus kayak kita bekerja, gitu. Bekerja sehari-hari. Misalnya saya kayak mengajar kalian bekerja, kalian belajar, ya itu ya berdoa gitu. Ya itu vigil namanya, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, tetapi istilah vigil juga di sini maksudnya dalam konteks ibadah di gereja. Nah, tadi saya bilang tuh bisa sampai 4,5 jam gitu doanya. Ada banyak mazmur-mazmur yang dibacain. Ya, kalau vigil nggak baca itu. Ya, ada kok teksnya nih kalau mau lihatnya. Kalau mau vigil, ini biasanya dalam tradisi gereja Rusia. Ya. Vigil ya. Jadi ada istilahnya vigil, vesper, matins, ya. Oh, WordPress yang mana? Ya, di sini ada. Di WordPress Koko belum nulis sih tentang itu. Nah ini di all night vigil. Ini dibacain. Jadi ada liturginya. Maksudnya ada nyanyiannya. Mungkin ini lebih lengkap ya. Yang Rusia ya. Nah ini, misalnya dia mulai dari vigil itu gabungan dari vesper dulu. Ini vesper, ya. Ini, terus nanti masuk matins ya. Vesper terus matins. Jadi gabungan dari beberapa doa. Sembahyang Vesper itu kan sembahyang maghrib, sembahyang menjelang malam ya. Lalu matins itu sembahyang subuh pagi. Nah, itu digabungin lama. Ya, nah ini sembahyangnya. Ya, ada banyak ya, 70 halaman. Ini yang dibacain. Kalau ininya mungkin ini ya, contohnya kayak gini ya. Saint Elizabeth. Saint Elizabeth ini namanya. Ini ya. Kita ya. Ini ada videonya. Ya, nih. Nah nih,
all night vigil ini berapa jam punya ini? Ada yang sampai 4 jam lebih. Ini hampir 4 jam ini. Nih. Nah, ini tradisi Rusia. Vigil itu biasanya Rusia. Kalau nah ini itu bahasa Rusia. Teksnya tadi yang saya tunjukkan itu. Kelihatan? Kedengaran nggak? Enggak. Tuh, berdiri kan? 4 jam. Selalu bikin tanda salib. Hah? Iya. Karena kamu bukan ortodoks. Hah? Iya, Katolik ortodoks. Kamu kan ONKP ya, nggak bikin. Ini imamnya. Jadi saya kadang-kadang dengar, walaupun nggak tahu artinya, tapi bagi saya itu jadi kata-kata doa yang pernah saya jelaskan ya, bahwa kata-kata ini yang tadi saya tunjukin ini, kata-kata ini bukan sekedar kata-kata lagi maksudnya, tapi dengan kesadaran, dengan satu gnosis ya, bahwa itu menjadi doa. Walaupun saya nggak tahu artinya ya, bagi saya kalau dengar itu saya sambil berdoa, ya. Nah, yang mereka bacain ini huruf Rusianya kan, ini terjemahannya. Rusia vigilnya luar biasa. Ini Oktober 13 baru kemarin kan? Iya. Ya untuk vigil ya itu aja diulangi terus. Nanti ada saint tertentu yang mereka bacain. Ada misalnya ada mazmurnya beda. Nah, kalian sebetulnya bisa ikuti yang ini ya. Di liturgi.io ini. Oke. Jadi kalian bisa pilih model berbagai macam ya. Tapi kalau yang vigil ini ya di Eastern. Lalu kalian bisa pilih misalnya nih ini Hologion ya, buku doa ya. Nah, ini jadi ada nih, ada 8 ya. Misalnya midnight mulai dari tengah malam, matins, subuh, first hour, third hour, sixth hour, ninth hour, vesper, terakhir komplain. Nah, komplain ini sebelum tidur. Misalnya ini sebelum tidur kalian bisa download ini. Misalnya hari ini ya, Kamis, nanti jam 9 malam misalnya. Ya, jam 9 malam ini udah masuk komplain. Nah, ini baca aja. Mazmur 50. Berarti ini kita baca Mazmur 51 ini ya. Di kitab. Ini Mazmur 670, Mazmur 142, berarti 143 ya di kitab. Nah, ini baca pengakuan iman Nisea. Nah, ini yang dibacain gitu. Ini buat pribadi. Ya. Biasanya saya sarankan kalian coba apa ya? Model doa dari Serafim Sarov itu loh. Pernah ya? Lakukan nggak? Serafim Sarov itu kan setiap kita bangun ngapain? Jesus prayer, O most holy Theotokos save us, and then baca pengakuan iman Nisea, lalu doa Bapa kami. Nah, nanti mau tidur juga begitu. Itu lebih praktis, lebih simple. Ya. Serafim.
aturan doa Serafim dari Salaf itu? Nah, nggak? Nih. Oke. Coba ya, kita lihat. Oke. Nih. Biarlah setiap orang Kristen setelah bangun tidur berdiri di depan ikon-ikon suci, kalau orang Ortodoks begitu ya, atau Bapak Gereja mengajarkan begitu, dan membaca doa Bapa Kami pertama, ya sebanyak 3 kali. Oke, kita bangun, kita doa Bapa Kami 3 kali. Nah, untuk menghormati Allah Tritunggal Maha Kudus itu maksudnya, ya. Lalu kemudian nyanyi satu him untuk Theotokos. Theotokos itu berarti Bunda Maria ya. Oh, Theotokos dan Sang Perawan bersukacitalah. Nanti ini ada lagunya. 3 kali juga. Dan akhirnya pengakuan iman dibacakan 1 kali. Ya. Setelah menyelesaikan doa ini, biarlah dia mengerjakan tugas-tugas kesehariannya dengan penuh tanggung jawab. Selama bekerja di mana saja atau saat bepergian ke suatu tempat, biarkan dia dengan tenang terus mengucapkan Jesus Prayer ini. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini sepanjang hari. Yang tadi yang saya sebut berjaga-jaga tadi. Oke? Jika ada orang lain di sekitarnya saat dia sedang bekerja, biarkan dia secara diam-diam terus mengucapkan Tuhan kasihanilah, atau Tuhan kasihanilah dia, Tuhan kasihanilah dia, gitu. Ya, sampai saat dia makan malam. Nah, setelah makan malam, setelah menyelesaikan tugasnya, biarkan dia dengan tenang terus mengucapkan O Theotokos yang teramat suci, selamatkan aku orang berdosa. Atau biasa saya sukanya pakai bahasa Inggris, O Most Holy Theotokos, save us, ya. Atau O Theotokos yang teramat kudus atau teramat suci, selamatkan aku orang berdosa. Jadi sama kayak Jesus Prayer sebetulnya. Ya, dan biarkan dia mengulanginya sampai tidur. Sampai tidur. Menjelang tidur, biarlah setiap orang Kristen membaca lagi aturan doa pagi yang disebutkan di atas. Ya tadi doa Bapa Kami lagi. Ya, biarkan dia tidur setelah melindungi dirinya sendiri dengan tanda salib. Saint Serafim berkata, menjaga aturan ini adalah mungkin untuk mencapai kesempurnaan seorang Kristen karena 3 doa yang diperhatikan itu adalah fondasi kekristenan. Pertama, doa yang diajarkan kepada kita oleh Kristus sendiri adalah model dari semua doa Bapa Kami tadi. Yang kedua, doa yang dibawa dari surga oleh malaikat agung untuk menyambut Sang Perawan Maria Bunda Allah atau Theotokos kita. Dan pengakuan iman sendiri berisi secara singkat semua dogma keselamatan iman Kristen. Ya. Bagi mereka karena alasan tertentu tidak dapat menyelesaikan aturan doa kecil ini, Saint Serafim merekomendasikan untuk membacanya dalam keadaan apapun, selama bekerja, saat berjalan, dan bahkan di tempat tidur. Dia mendasari nasihat ini sesuai dengan kata-kata dalam kitab suci, siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi memanggil nama Tuhan. Nah ini doa Bapa Kami kan kita udah tahu ya. Him bagi Sang Theotokos ini kan diambil dari kitab Lukas itu. O Theotokos dan Sang Perawan bersukacitalah, Maria yang penuh rahmat, Tuhan menyertaimu, diberkatilah engkau di antara para perempuan dan diberkatilah buah rahimmu karena engkau telah melahirkan juru selamat jiwa kami. Ya. Iya. Tapi ini bukan doa rosario ya. Udah. Ya. Ini him kepada Theotokos. Ya. Lalu ini pengakuan iman kan udah tahu ya. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun tidak kelihatan dan seterusnya. Nah, ini bisa dipakai aturan doa seperti ini. Atau bisa yang komplain ini juga bisa. Atau kamu Jesus Prayer juga bisa. Atau tadi kayak kan saya pernah ajarin tentang akatis, paraklesis, ya. Nah kalau kayak misalnya kayak akatis, paraklesis itu banyak banget, bukan hanya kepada Sang Theotokos, kepada Kristus. Nanti ada akatis terhadap saint tertentu, itu banyak. Nah itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian di handphone ya, install aja di ini yang saya bilang My Orthodox Prayer ini. Di handphone itu lengkap semua. Tinggal dibacain. Ya. Prinsipnya adalah tadi yang dikatakan oleh Saint Theophan apa?
bekerja, berusaha maksudnya, dan berjalan-jalan. Nah, itu untuk apa sih? Memperoleh kasih tadi, belas kasih tadi. Supaya belas kasih yang kita peroleh itu kata Yohanes apa? Kita kerjakan. Ya, coba kita buka 1 Yohanes 2, surat 1 Yohanes 2 ayat 5. Bacakan. Tapi barang yang jangan itu sudah sudah sempurna kasih Allah. Iya. Kita tahu bahwa kita ada dalam dia. Iya. Sungguh sudah sempurna kasih Allah. Tapi syaratnya gimana? Ayat yang ke-6. Orang yang mengatakan bahwa ia ada dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus selalu. Nah, itu. Apa yang dilakukan oleh Kristus? 1 Yohanes 3 ayat 16. Satu yang jangan kita ketahui pada Kristus bahwa yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita semua itu menyerahkan nyawanya. Nah, itu lagi kan, kasih lagi kan, benar nggak? Jadi yang dilakukan oleh Kristus adalah kasih. Jadi kita diperintah untuk hidup seperti Kristus, mengasihi. Nah, dengan kita mengasihi itu membuktikan apa? Kamu ada di dalam Allah. Dengan ada di dalam Allah itu membuktikan apa? Kasih Allah itu ada. Dan ketika itu dilakukan, kasih Allah itu disempurnakan. Jadi artinya apa? Yang menguduskan kita itu adalah kasih kita. Ingat ya, kasih itu anugerah, anugerah itu yang menguduskan, mengilahikan kita. Jadi kita terus tiap hari itu menerus dijadikan sempurna. Nah itu indahnya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu setiap hari terus kita semakin lama kita makin disempurnakan. Berarti semakin lama ya kita harus semakin hidup mengasihi. Bukan semakin lama semakin berdosa misalnya gitu ya. Oke, ini jelas ya dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Ya. Okay, the love of God is perfective in Him. Jadi kasih Allah itu terus disempurnakan di dalam Dia. Nah, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 tadi, ya itu jelas banget ya menjelaskan itu. Oke, saya yang record sampai di sini dulu ya. Ada yang mau tanyakan? Yang di online? Yang di online teksnya udah ditentuin belum?